Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya atas nama Gadis Zarlif dari Prodi PPB 1A ingin menjelaskan tentang penyerapan unsur hara NP dan kepada tanaman jagung manis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi terhadap pupuk NPK dan pupuk hayati terhadap penyerapan NPK pada tanaman jagung manis. Di Fluventic Ecrudips asal Jatinangor, kombinasi dosis diharapkan dapat mengurangi dosis NPK tanpa mengurangi produktivitas dari hasil panen. Penelitian ini dilaksanakan dari Januari hingga April 2018 di lahan percobaan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Jatinangor. Di ketinggian 725 mdpl, desain eksperimen yang digunakan adalah rancangan acak kelompok RAK dengan 10 perlakuan dan 3 ulangan. Adapun pengaruh pupuk terhadap tinggi tanaman jagung, yaitu tanaman dengan tegangan tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan E1/2 NPK tambah 1 PHC, tanaman dengan tegangan terendah ditunjukkan oleh perlakuan A kontrol karena tanah yang digunakan pada percobaan ini memiliki ketersediaan hara yang rendah dan tidak mendapatkan tambahan hara yang berasal dari pupuk. Unsur hara yang paling berperan terhadap pertumbuhan tinggi tanaman adalah unsur hara N, karena unsur hara ini sangat dibutuhkan saat masa vegetatif tanaman. Adapun perlakuan terbagi menjadi dua, yaitu perlakuan terbaik dan perlakuan terendah. 1/2 NPK tambah 1 PHC dan perlakuan terendah kontrol tanpa pupuk. Diameter batang dan pengangkutan hara. Besarnya diameter batang mempengaruhi pengangkutan hara tanaman. Pertumbuhan batang menunjukkan luas penampang jaringan pengangkut hara pada tanaman. Semakin besar diameter batang, maka penampang jaringan pengangkut hara juga semakin besar, sehingga laju transkulasi hara semakin baik. Pertumbuhan diameter batang yang terbesar adalah perlakuan E 1/2 NPK tambah 1 PHC. Dan diameter batang yang terkecil adalah perlakuan A kontrol. Diameter terbesar, perlakuan E 1/2 NPK tambah 1 PHC, dan diameter terkecil perlakuan A kontrol. Adapun jumlah tanaman fotosintetis. Jumlah daun terbanyak adalah perlakuan E 1/2 NPK tambah 1 PHC, dan yang paling sedikit adalah perlakuan A kontrol. Jumlah daun adalah parameter yang perlu diamati dalam pertumbuhan tanaman karena daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis, sehingga semakin banyak jumlah daun maka pertumbuhan tanaman dapat berjalan dengan baik. Pada perlakuan A kontrol, jumlah daun semakin sedikit karena tanah yang digunakan mengandung unsur hara N yang rendah sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu termasuk pertambahan jumlah daun. Ada 2 daun, yaitu daun terbanyak dan daun tersedikit. Kemudian ada beberapa organisme tanaman. Serangan organisme pengganggu tanaman OPT yang muncul pada tanam jagung berasal dari kelompok hama, kelompok gulma, dan serangan hama yang terdapat selama pertanaman jagung adalah ulat, Helicoverpa, armigera, dan belalang, Phalaga nigricornis. Penyakit yang menyerang pertanaman adalah penyakit bulai, down mildew, gulma yang ditemukan terutama adalah putri malu, Mimosa pudica, dan rumput gajah, Penicetum purpureum. Ada 3 unsur, yaitu unsur hama, ular Helicoverpa, armigera, belalang. Yang kedua ada penyakit bulai, down mildew, dan yang terakhir ada gulma, putri malu, atau rumput gajah. Gejala defisiensi hara, yaitu gejala defisiensi yang muncul adalah defisiensi unsur dan unsur K. Gejala ini ditemukan pada perlakuan A kontrol. Gejala ini ditandai dengan daun berwarna kuning dan ujung daun melebar menuju tulang daun. Warna kuning membentuk huruf V, sedangkan defisiensi hara K dimulai dengan warna kuning atau kecoklatan sepanjang daun, pinggir daun pada daun yang tua. Defisiensi N daun kuning pola V, defisiensi K kuning atau coklat di tepi daun. Kombinasi pupuk terhadap serapan. Aplikasi kombinasi dosis pupuk NPK
dan pupuk hayati cair memberikan hasil berbeda terhadap beberapa nilai serapan hara nitrogen N, fosfor P, dan kalium K pada tanaman jagung manis. Pemberian satu dosis rekomendasi pupuk hayati yang dikombinasikan dengan setengah hingga satu dosis rekomendasi pupuk NPK mampu meningkatkan nilai serapan pada tanaman jagung manis. Ada 3, yaitu serapan N dipengaruhi dengan dosis pupuk, serapan P dipengaruhi dengan mikroba pelarut fosfat, dan serapan K dipengaruhi dengan dosis pupuk. Terdapat pengaruh kombinasi pupuk NPK dan pupuk hayati terhadap penyerapan NP dan K tanaman jagung manis pada Fluventic Etrubdips asal Jatinangor. Kombinasi dosis pupuk NPK dan pupuk hayati yang paling berpengaruh terhadap penyerapan NPK tanaman jagung manis pada Fluventic Etrubdips asal Jatinangor adalah kombinasi 1/2 dosis NPK dan 1 pupuk dosis hayati. Yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama ada kesimpulan, yang kedua ada pengaruh pupuk, dan yang terakhir ada rekomendasi dosis. Sekian presentasi saya terhadap tanaman jagung manis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.